Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kepada Allah, mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang kelima dalam bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, menambahkan kekuatan pada kita, kesabaran dan juga keikhlasan sehingga kita bisa keluar dari Ramadan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas. Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan bagi kita Muhammad SAW, ada keluarga, sahabat dan juga kesetiaannya. Masyaallah muslim, Allah, mari kita lanjut kembali ta'lim kita. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana takbiratul ihram, ya, yang perlu kita tegaskan kembali, ya, saya ingatkan kembali bahwa ketika kita berdiri, ya, posisi kaki harus agak renggang dengan posisi kaki menghadap ke arah kiblat. Kebiasaan yang muncul adalah banyak di antara kita yang ketika sholat itu posisi kaki itu agak menceng, yang sisi kanan menceng ke kanan, yang sisi kiri menceng ke kiri, sehingga tidak sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pandangan mata tertunduk ke tempat sujud. Jadi kaidah yang perlu kita pahami, karena kalau kita coba lihat dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah pernah mengingatkan, ya, menegur orang yang menjalankan sholat dengan mata lilik, ya, terbelalak ke atas, ya, dan itu Rasulullah memberikan nasihat, ya, jangan sampai nanti matanya, pandangannya akan dicabut oleh Allah. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, bagaimana ketika kita berdiri, posisi berdiri itu bagaimana yang harus kita lakukan. Yang ingin saya sampaikan, ketika kita berdiri maka posisi tangan kanan dan kiri yang harus kita perhatikan, tangan kiri berada di bawah, kemudian tangan kanan berada di atas tangan kiri. Dengan pengertian bahwa ketika kita bersedekap, ya, maka yang kita lakukan boleh menempel tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri, mulai dari pergelangan, ya, seperti ini, ya, pergelangan berarti agak ke sini, hanya sudah ditempel, kemudian bergeser ke tengah. Kemudian yang ketiga bergeser ke seperti ini, hanya sekedar ditempel. Jadi dalam PND al-wad'u artinya diletakkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, dengan menggenggam, al-qabd, ya. Menggenggam itu berarti apa? Ketika kita bersedekah, posisi tangan itu di sini harus digenggam seperti ini, agak melingkar seperti ini. Ya. Termasuk juga ketika di lengan itu harus agak dipegang seperti ini, ya. Kemudian terakhir sampai di lengan atau di apa itu, ya, di ujung lah, dari ujung dari lengan yang kita punya. Nah, ini ada contoh yang perlu kita pahami. Termasuk juga variasi yang muncul, ya, banyak di antara kita yang karena sesuatu, karena faktor X, ya, dia beranggapan ketika dia bersedekap itu harus meletakkan di rusuknya. Nah, ini berarti sebuah pemahaman yang berbeda dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat bagaimana riwayat-riwayat yang ada itu, di sana mengingatkan kita, menekankan pada kita bahwa ketika kita sholat harus berdasarkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Persoalannya adalah bagaimana loyalitas kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Suatu saat baginda Rasulullah SAW, ya, memberikan sebuah hadis kepada kita dengan kalimat kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga melainkan orang yang enggan. Para sahabat bertanya, ya terheran-heran, kok bisa ada orang hidup tidak mau mendapatkan karunia dari Rasulullah, ya, Allah dan Rasulnya, ya. Kok bisa enggan ada orang tidak mau, ya, mendapatkan karunia dari Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah geran mereka yang enggan wahai Rasulullah? Maka di situ disebutkan
Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh mereka itulah yang akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang membantah, maka sungguh mereka adalah orang yang enggan. Jadi kalau kita melihat pemahaman seperti ini, jadi loyalitas kita untuk bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana Rasulullah SAW, salah satu fungsinya, salah satu tugasnya adalah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Rasul mengingatkan kepada kita lewat surat Al-Jumu'ah ya, surat Al-Jumu'ah ya. Dialah yang telah mengutus untuk kalian seorang rasul dari komunitas mereka. Tugasnya apa? Membacakan kitab suci mereka, membacakan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Kemudian wazakihim, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan juga hikmah. Ini yang dimaksud dengan al-hadis tadi. Wa in kanu min qablu fi dhalalin, dan adalah mereka itu ya, sebelum mereka mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW, mereka termasuk orang-orang yang sesat. Termasuk juga wa akharina minhum lamma yahqu bihim, dan termasuk juga orang-orang di zaman akhir yang belum pernah ketemu berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa untuk berpegang kepada contoh, berpegang kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, semoga dengan rangkaian ya, pemahaman kita tentang bagaimana sholat yang benar, sholat yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, muncul dalam diri kita sebuah motivasi yang baru ya, sehingga kita nanti tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita peduli dengan urusan ibadah kita. Sekali lagi bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Ada keringanan yang belum kita pahami, ada rusuh yang belum kita pahami. Karena itu monggo ayo kita senyampang kita pada bulan Ramadan ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita mentarbiyah diri kita untuk memahami tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan. Ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam itu tidak pernah memberatkan. Faktanya ketika kita mampu menjalani ibadah sholat dengan berdiri, lakukan dengan berdiri. Tetapi kalau kita tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, ya melakukan dengan duduk. Kalau memang kita tidak bisa duduk, ya tetapi kita diperbolehkan juga untuk melakukan dengan berbaring. Namun demikian, ya kaidah ini yang harus kita pahami. Bagaimanapun juga sholat orang yang berdiri itu kualitasnya lebih baik, nilainya lebih baik dibandingkan dengan orang yang duduk. Demikian juga orang yang duduk, ya sholatnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang berbaring. Dan inilah hierarki yang perlu kita pahami, ya. Graduasi di dalam pahala yang didapatkan itu ya memang tidak lepas dari sejauh mana kesungguhan kita untuk melakukan apapun diperintahkan Allah dan Rasulnya itu dengan bersungguh-sungguh. Semoga ini menjadi catatan kita bersama, dan kita berharap semoga Allah memberikan kesabaran pada kita untuk belajar, untuk taklim tentang urusan-urusan ibadah ini, dan kita berharap semoga kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ini menjadi amalan kita selama bulan Ramadan, dan kita berharap ya moga kita bisa menjadi manusia-manusia baru dengan kualitas yang lebih baik. Demikian, mari kita cukupkan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.